Menarik ini. Wah, Masya Allah. Tidak ada terjemahannya. Lalu ia akan menjawab, Asher hekehito. itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hu keti beit me aha beha. Begini, luka di badanku, di situ dibilang. Ya. Itu luka apa di badanku? Di dalam bahasa aslinya yada, artinya bolong di tangan. Judul perikop 13:1 apa? Baca yang keras. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Nabi palsu menurut Zakaria apabila tangannya bolong, bekas paku, yada. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang bilang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat karena dia dipaku, tangannya bolong, maka engkau sedang menghina Yesus dan mengatakan Yesus nabi palsu. Di semua perjanjian lama ini tidak ada nubuatan tentang Yesus Kristus alaihissalam. Adanya apa? Adanya justru nubuatan tentang kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahi nusyur. Amsayna ala fitratul islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami adalah pengikutnya Abraham, Nabi Ibrahim yang hanif, dan mereka semuanya adalah orang muslim. Mereka bukan orang yang menyekutukan Allah. Nah, mereka bukan orang musyrik. Kami ya juga Allah. bukan orang musyrik. Mereka tidak pernah menyembah Yesus Kristus alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan penyembah Yesus. Kami juga bukan penyembah Yesus, tapi menempatkan Yesus di tempat yang mulia, di tempat yang proporsional, yakni sebagai Nabi Allah, Rasulullah. Beliau adalah sosok yang menyampaikan risalah dari tentang bagaimana kita menyembah kepada satu-satunya sesembahan Allah yang benar. Baik. Ah, ini bawaannya Ustadz K ini. Jarang-jarang Ustadz K bawa kayak gini nih. Jarang-jarang ini momen yang sangat langka sekali. Karena bawaannya berat-berat. Perjanjian lama Ibrani Indonesia. Kalau sudah buka ini, Andri Tunggal takut sudah. Saya suka sekali sama itu tuh. Saya suka sekali. Karena beliau ngefans sama Ustadz K. Oh ya. Nanti akan diajari bagaimana cara membaca Hebrew yang benar. Insya Allah. Kalau membaca Hebrew bukan dari Bible yang ini, tapi dari ini. Biblia Hebraika. Oke. Baik. Ini Biblia Hebraika. Ya. Menarik ini. Wah, Masya Allah. Tidak ada terjemahannya. Luar biasa. Dan di bawahnya ini ada footnote. Ya. Footnote-nya ini tanpa nikut. Jadi kita bisa lebih leluasa membacanya. Iya. Tanpa nikut. Ya. Masya Allah. Namanya Biblia Hebraika Stuttgart. Baik. Ini adalah pegangan untuk apa? Untuk bagaimana kita mengetahui tentang seluk-beluk Yesus Kristus yang benar. Insya Allah. Karena orang mesti, Pak Bambang Nursana mesti tanya, mana manuskripnya? Mana manuskripnya? Manuskripnya sudah ada, tinggal dibuka doang, gitu kan? Lalu dibaca, kan begitu. Masalahnya mau baca atau tidak? Iya, betul. Kemudian ini. Ini hadiah dari seseorang untuk Ustadz K yang dibeli di Kairo. Ini adalah Alkitabul Muqaddas. Kitab Al-Hayah, Holy Bible. Saya sempat bertanya kepada orang-orang Mesir, ini yang benar bacanya bagaimana ini yang benar? Yang benar apakah Alkitabul Muqaddas atau Alkitabul Muqaddas? Karena nggak ada tasydidnya. Ringan dia seharusnya. Ini sama-sama benar katanya. Saya sempat tanya kepada orang Mesir. Yang lebih benar itu yang ringan, Ustaz. Tanpa tasydid. Tanpa tasydid. Alkitabul Muqaddas. Tapi kalau kita menyebut
Alkitabul Muqaddas, kayak kita ini kayak sama orang-orang pesantren dianggap nggak pernah ngaji, Ustaz, karena tekanannya kurang. Hal itu dikarenakan Ya. setiap muslimin yang sejak lahir itu di darahnya mengalir bagaimana bahkan menyebutkan huruf secara benar saja. Sedangkan yang ditulis di sini tidak mengikuti kaidah kebenaran itu sendiri. Jadi mereka agak asing. Justru yang asing nanti bukan orang Islam. Sebaiknya ucapkan yang ringan, bukan yang berat, tapi yang ringan. Kenapa? Karena mereka yang membuat ini menempatkan kata-kata muqaddasnya itu bukan yang berat. Kitabul Muqaddas, bukan. Tapi yang muqaddas, yang ringan. Iya. Nah, saya sempat bertanya pada orang-orang Mesir, ma ma'na Alkitabul Muqaddas? Ma ma'na Alkitabul Muqaddas? Nah, apa artinya Alkitabul Muqaddas, ya, tanpa tasydid? ya, Artinya itu Holy Bible, ya. kitab suci. Tapi kalau Alkitabul Muqaddas artinya adalah kitab yang disucikan. Saudara, ya. Nah, sama-sama benar katanya. Iya. Silakan pakai mana Tapi saja. kekristenan membuatnya ini sebagai Alkitabul, Muqaddas. iya, bukan yang Muqaddas. Karena di situ nanti kalau muqaddas itu disucikan. Sedangkan mereka maunya yang Holy Bible. Demikian. Baik. Sebaiknya tidak pakai yang dalam ya, tapi yang ringan. Iya. Baik. Begini, Ustadz. Nah, banyak saudara kami Kristen dan Katolik, nah, mungkin baru-baru ini baru mendengar nah, bahwa ternyata Bible itu nah, mengambil dari kitabnya orang Yahudi, nah, ditumpuk jadi satu, nah, ya. Terus kemudian diambil dari Perjanjian Baru, ya, yang apa namanya, kitab Matius, Markus, Lukas, Ya. Yohanes, ya kan. Ya. Terus kemudian tulisan Paulus itu kan, nah, dikumpulkan jadi satu, jadilah Bible. Nah, seperti ini. Ini Alkitab ini Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Cuman persoalannya, Ustadz, banyak orang bilang begini, nah, Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. oh ya, Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. semuanya aja. Kenapa takut? Ya. Semuanya aja. Ya, itu. Paulus. Semuanya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Akhirnya, terus bagaimana cara kita memvalidasi kebenaran bahwa ini adalah firman? Terus kemudian dijawab begini biasanya. Iya. Ya. Akhirnya dijawab sama para pendeta. Iya. Ada pendeta bilang gini, cara memvalidasinya gampang, sederhana. Caranya adalah kita ngambil dari Perjanjian Lama, katanya. Perjanjian Lama itu mengandung kitab nubuat yang menubuatkan tentang kedatangan Profesis maksudnya. Yesus Kristus. Profesis, Iya. nubuatan, Iya. nebuah. Terdapat di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Katanya kan para pendeta kan ketika nggak bisa jawab bahwa kitab Perjanjian Baru itu ternyata ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, Iya. kan? Akhirnya validasinya dipertanyakan. Nah, Akhirnya ya sudah, katanya, lihat Perjanjian Lama dong, katanya. Karena Perjanjian Lama berisi tentang nubuah akan kedatangan Yesus Kristus. tidak ada. Tidak ada. Tidak. Bagaimana cara? Contoh, Ya. contoh paling gampang. Ya. Ketika saudaraku tersayang, Ustadz Ipung ngobrol dengan para pendeta, para ahli teolog, orang-orang yang marah dengan keberadaan Hagia Sophia, yang selalu mereaction Iya. Hagia Sophia dengan semua videonya, itu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang seperti dibuka rahasianya, dapurnya. Kenapa? Karena memang tidak pernah ada nubuat tentang Yesus. Sama sekali. Sehingga karena sudah ketahuan tidak ada, bagaimana cara supaya tidak kelihatan kalah total gitu, ngerti? Ada satu trik yang sampai sekarang masih dipakai. Apa itu? Mengembalikan pertanyaan tersebut. Contoh waktu kita ada di Luwu di Sulawesi, kita bikin video bahwa Bible ya Bible, Injil ya Injil. Bible itu bukan Injil. Bible itu tulisan. Lalu saya buka Lukas 1 sampai 4. Lalu banyak yang bilang, kalau memang itu palsu, mana aslinya? Jangan cuma ngomong. Lalu saya bilang kan, jangan tanya saya. Saya Muslim.
Tanya sama orang Kristen. Aslinya mana? Aslinya mana? Orang dia yang memalsukan kok. Iya. Kecuali orang Islam yang memalsukan. Iya. Tanya orang Islam. Kan kalau memalsukan itu, Ustaz, Iya. ini barang KW nih. Harus ada ori dong. Iya. Ori ini diambil, baru dibikin KW-nya. Berarti si pembuat KW tahu orinya ada di mana kan? Iya. Gitu. Orang Islam tidak bikin Injil yang palsu, bukan. Orang Kristen yang bikin itu. Nah, semua penulis surat-surat di dalam Perjanjian Baru, terutama saudara Paulus ini dari Tarsus ini, adalah orang sama sekali yang tidak pernah ketemu Yesus dan bahkan mendapatkan teguran keras dari Yakobus, adik Yesus. Adik ya, sekali lagi adik. Yakobus atau James ini adik, dan Petrus. Lalu Dr. Lukas yang adalah seorang Yunani bule asli yang jatuh cinta, terkesima dengan pengajaran tutur kata Paulus dari Tarsus ini, mengikuti beliau. Sehingga di dalam pertemuan pertama beliau itu, Dr. Lukas dengan Paulus, ada satu tugas yang ditanamkan. Tolong temui seorang yang namanya yang mulia. Dia tidak bilang namanya, tapi hanya bilang yang mulia. Oh ya, dia sudah tahu. Berangkat ke sana, lalu mendapatkan support dana yang besar dan support secara politik. Apa surat pernyataan? Bahwa ini utusan orang besar di kekaisaran, yang akhirnya namanya kita tahu sebagai Theophilus. Mantap. Theophilus bukan orang Kristen. Dan Theophilus tidak pernah jadi Kristen. Oh iya dong. Oh iya dong. Ya kan? Sampai hari terakhirnya beliau tidak pernah jadi Kristen. Ini, pemirsa, para penonton yang kami muliakan. Contoh ya, contoh. Ini Injil Lukas. Ya. Injil Lukas. Ini kitab TB2. Ya, mantap. Terjemahan yang paling baru. Mantap. Yang terakhir ini. Ya. Tahun terakhir ini. Tulisannya pertama pendahuluan. Iya. Kalau pendahuluan itu reportase, jurnal, skripsi, proposal. Silakan lanjut, Ustaz. Afwan. Kemudian angka 1. Jadi pasal 1 ayat 1. Apa yang disebutkan? Theophilus yang mulia. Sedangkan semua kitab suci itu pertama kali yang disebutkan adalah nama Tuhannya. Jadi penghargaan terbesar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada Theophilus. Nih, ada apa ini sesungguhnya, Ustaz? Karena seorang yang bernama Theophilus, seorang yang memiliki kekuasaan langsung dari kaisar masa itu. Ini masih masuk zamannya Kaisar Roma sebelum jatuh ke tangan Nero. Jadi masih keluarga Vespasian. Itu namanya disebut apa ya? Trah itu apa? Trah itu turunan. Trahnya Vespasianus. Trah Vespasianus menguasai begitu banyak sisi dari politik senatorium atau senator di dalam wilayah kekaisaran Roma yang waktu itu akhirnya dikembalikan menjadi republik. Dulu kan republik. Republik karena ada pemberontakan untuk menguasai secara pribadi individual. Akhirnya lahirlah satu gelar yang namanya Caesar. C-A-E-S-A-R, Caesar. Ya kan, kaisar. Kaisar itu diawali dari Julius lah. Julius Caesar, ya. Julius. Keturunannya itu semua harus jadi dari siapapun dia. Theophilus adalah bagian keluarga. Itu benar tadi, Julius Caesar tadi, Ustaz. Benar. Ya, Julius kan paling tua kan dia. Masuk pertama kali dari Makedonian kan dia. Orang Makedonia, orang Celtics, orang kulit putih. Sehingga orang-orang di Timur Tengah begitu dia masuk kaget, dia bilang, God. Kenapa? Dia bercahaya, kulitnya putih. Kan kalau orang Timur Tengah nggak putih.
Ya, yang sekarang aja nggak putih, apalagi zaman dulu. Begitu melihat orang berkuda turun dari kapal, gitu kan, God, gitu kan, di belakangnya sinar matahari, kayak film-film gitu loh, kayak drama Korea gitu. Iya. Sinar matahari, just God. Dia bilang, aku memang Tuhan. Iya. Begitu ya? Oh iya dong, aku Tuhan. Dari situ keluar istilah Dei, pernah dengar? Dei, D-E-I, Dei. Artinya Tuhan. Nah, dia punya anak angkat yang untuk selanjutnya juga jadi kaisar, namanya Agustus, yang nanti akan berkuasa di zaman kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 disebutkan namanya pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, betul? Dengan wali negeri Quirinius untuk wilayah Syria dan sekitarnya, termasuk Yudea dan Galilea. Nah, setelah pergeseran pemerintahan dari Kaisar Agustus, ini masuk nih Theo masuk sebagai perwakilan dari Kekaisaran Roma untuk menjadi kepanjangan tangan Roma. Masih barat waktu itu, belum ada timur barat, belum, masih barat. Kepanjangan Roma barat yang ada di tanah Timur Tengah, termasuk di dalamnya untuk mengawasi namanya Arabian Felix. Arabian Felix, Arabian yang sejahtera. Kenapa? Yang diawasi sebetulnya, Ustadz Afwan jangan marah ya, dan para penonton yang Kristen Katolik, sebetulnya Roman Empire atau Kekaisaran Roma tidak begitu berminat terhadap Yudea Galilea. Maaf ya, jangan marah. Apa yang diincar dari situ? Ngincer apa coba? Waktu itu, zaman itu, zaitun terbaik ada di Yaman. Emas, Yaman. Batu bara, Yaman. Zaitun, minyak, anggur, lalu kurma terbaik, Yaman. Jadi kalaupun di Yerusalem ada anggur, tidak sebaik itu. Jadi sebetulnya ini orang Kristen kegeeran gitu. Maaf ya, orang Yahudi juga kegeeran. Iya. Iya, maaf ya. Iya. Itu daerah mulai dari Asdod, itu pantai pertama, kapal Roma masuk di Asdod, di Gaza, di Askelon, di Haifa. Haifa kan pantai. Itu sebetulnya bukan untuk mengeruk, mengeruk kekayaan itu sampingan. Apa yang dia mau cari sebetulnya dari situ? Kekayaan Salomo yang rahasia. The secrets of Solomon's Temple. Karena mereka tahu ada catatan sejarah, semua negeri di bumi ini memberikan hadiah terbaik kepada Raja Salomo. Raja Sulaiman. Karena kebijaksanaannya. Setan aja tunduk sama dia. Jin tunduk sama dia. Memindahkan tahta Ratu Balkis, ada luar biasa beliau ini. Beliau orang yang disegani dan ditakuti juga. Supaya beliau tidak mengambil daerah jajahan di tempat lain selain kerajaan beliau, tanah Yudea. Orang-orang itu yang datang, alasannya ingin mendengar kebijaksanaan Salomo. Bukan, mereka takut. Kenapa? Raja Salomo atau Nabi Sulaiman waktu itu punya cincin yang sampai sekarang masih jadi misteri. Cincin itu bisa menguasai bukan hanya dimensi 3, tapi dimensi-dimensi yang lain. Dia berkuasa atas semua makhluk yang ada di dimensi baik 3 maupun dimensi lebih. Wah, itu dalam nanti. Ada film yang pernah dibuat oleh Hollywood yang mengarah ke sana. Namanya King Solomon's Mine. Jadi saking kayanya, emasnya disimpan dan harta benda lain, permata apa segala macam jadi mine, jadi tambang. Tambang Raja Salomo. Ya kayak itu Ustaz. Kayak ini orang sufi. Siapa? Orang sufi. Jadi pengetahuannya banyak ya. Termasuk bukan hanya penggemar buku, tapi orang sufi dia. Suka film.
Suka film ya? Iya. Iya. Sebetulnya mereka arahnya untuk membongkar itu, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena itu ditutup rahasia oleh orang-orang Yahudi. Apalagi Yahudi zaman sekarang, tutup. Ustadku, ada kitab-kitab sihir. Iya. Tulisan ucapan Nabi Sulaiman yang dipercaya oleh orang Yahudi sebagai ucapan Nabi Sulaiman. Talmud. Bukan. Ada lagi lain. Ada lagi? Ada lah. Lain. Nanti kita bahas di episode yang lain. Dia punya mantra. Iya. Hewan itu tunduk patuh sama dia. Bercakap-cakap dengan semut itu hal biasa. Karena Nabi Bileam pun bercakap-cakap dengan keledai itu. Berbicara dengan hewan zaman itu hal yang biasa. Tapi orang Kristen nggak percaya. Itu kebodohan yang ditanamkan kepada umat Kristen. Bahwa apa? Bahwa Salomon yang ada di Biblemu itu mendapatkan kuasa dari Allahnya berupa cincin dan satu set buku mantra. Yang juga ada buku mantra punya Musa. Masya Allah. Musa punya buku mantra. Namanya? Moses Sorcery judulnya. Jadi sihiran Musa. Dalam bahasa Hebrew ada. Baru tahu ya? Itu memang bikinan atau dari Musa? Rabai-rabai turun-temurun dengar kisah itu. Untuk menaklukkan jin, ini bacaannya. Untuk bisa terbang, ini bacaannya. Untuk bisa berjalan di atas air, ini bacaannya. Maka itu sampai sekarang orang Yahudi tidak akan terima Yesus. Jangankan Tuhan. Sebagai nabi aja nggak terima. Kalau dibilang Yesus membangkitkan orang mati, kita bisa. Kita punya mantranya. Tinggal mau nggak dijalanin. Pernah dengar istilah Kabbalah nggak? Ustadz Ipung pernah dengar? Kabbalah pernah? Pernah. Itu salah satu bagian kecil saja. Wah, itu sorcery. Itu. Wah. Pernah jadi gini. Itu digambarkan bahwa Madonna, penyanyi itu adalah pengikut Kabbalah ya. Dia tato segitiga yang ujungnya mata satu di belakang punggungnya tuh. Lalu di dalam salah satu video klipnya dia berubah menjadi serigala hitam, berubah menjadi burung gagak. Kenapa? Karena dia diceritakan sebagai jemaat Kabbalah, orang Yahudi bisa melakukan itu. Sihir ya? Sihir. Tapi itu saya yakin itu bukan dari Nabi Musa. Oh, bukan. Iya. Bukan. Itu sihir. Cuman bikinan. Sihir. Mengatasnamakan kejadian pada saat itu. Dikonotasikan pada kejadiannya Nabi Musa alaihissalam. Iya. Juga Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman memerintahkan jin, di Al-Quran pun ada. Iya. Tunduk patuh. Oke, kita kasih gambaran ke situ. Lalu kita ke inti masalahnya. Tentang Yesus yang tidak ada sama sekali nubuatannya. Karena apa? Ya karena itu. Yesus tidak lebih hebat dari seorang rabi Yahudi. Bagaimana mungkin Yesus digadang-gadang jadi Tuhan penebus dosa? Ya ketawa orang Yahudi. Orang Kristen sampai sekarang masih ngotot aja. Itu Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung salah. Karena kami bisa pergi jalan Holy Land Tour. Ada buktinya. Dan orang-orang Yahudi yang jadi pemandu kami. Orang Yahudi yang menunjukkan ini kubur. Cocok. Kamu dibohongi. Coba balik tanya ke pemandunya yang Yahudi itu. Biasanya pemandu tuh jarang Yahudi asli. Nggak mau dia. Pasti ada yang keturunan Arab. Pasti itu. Betul. Keturunannya Arab. Betul. Ya. Iya. Pasti keturunan Arab. Kamu lagi dibohongin tahu. Bukan tempatnya makamnya Nabi Yesus. Ya bukan. Dibilangnya ini makamnya. Bukan. Terus kemudian ini tempat waktu lahir. Apaan itu goa itu? Ada yang sampai nangis-nangis, Ustaz. Wah, nangis-nangis. Ini, waduh Yesus, lu lahir di situ. Itu goa Adonis. Iya. Dewa Adonis, dewa Yunani. Udah ya. Nah, akhirnya pada suatu saat mereka menggunakan Yesaya 53. Itu. Ustaz, soalnya selalu bilang Yesaya gitu. Yesaya 53.
Ya orang Yahudi mau muntah dengarnya. Kenapa? Kitabku ini kok kamu masa merasa lebih tahu dari aku? Yesaya 53. 53. Ya kan? Pasti deh. Pasti nggak jauh. Yesaya 53. Habis Yesaya 53, Hosea 35 ya. Ini. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ya. Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Terus. dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terus. Padahal kita mengira dia kena tulah, Ya. dipukul dan disakiti Allah. Terus. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, Ya. dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Terus. Ya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Menjadi sembuh. Ya, Itu pasti. kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpa. Ya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, Ya. dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Terus. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Oke, dan stop dulu. makamnya di Orang antara menempatkan kaya. kuburnya di antara orang-orang fasik, Terus. dan makamnya di antara orang kaya. Oke, stop dulu. Makamnya di antara orang kaya. Iya. Kuburnya di antara orang fasik. Waktu dia disalib di sebelahnya orang kaya bukan? Bukan. Udah selesai. Terus baca. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Terus? Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Oke. Ulang lagi itu. Apabila dia jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Berarti dia mati nggak kalau melihat keturunannya? Tidak. Saudaraku sayang, Kristen Katolik gigit jari. Enggak. 53 bukan untuk Yesus. Orang dia hidup kok. Dia punya keturunan. Punya keturunan ini. Yesus punya anak, Yesus nikah. Umurnya akan lanjut kan? Ini. Sampai situ. Ulang lagi Ustaz bacaan itu kuncinya. Jadi kalau bilang Yesaya 53 makan pasir antum. Yesaya 53 yang dianggap sebagai nubuatan akan Yesus Kristus alaihissalam. Ya, ini saya baca yang pasal 53 ayat 10 ya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Punya keturunan, saudara. Iya. Ada amin di sana? Ada amin. Iya. Wah, ini harus nonton Kristen Katolik. Iya. Terutama siapa? Andre Tunggal. Jangan lagi pakai perjanjian lama, Andre, nanti malu sendiri. Iya. Dan semua orang Kristen yang pakai perjanjian lama untuk nubuatan, malu sendiri. Betul. Zakaria 13. Zakaria 13. Iya. Ini nubuatan untuk Yesus ya. Saya pakai TB2 ya. Sekali lagi saudara, ini saya pakai TB2 ya. Nah, sahih. Zakaria 13. Wah, ini angka keberuntungan. Zakaria 13. Baik, ketemu. Iya. Nomor 7. Ya. Ini perikopnya umat
Tuhan dimurnikan. Ya. Hai pedang, bangkitlah melawan gembalaku. Terus? Melawan orang yang dekat denganku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga kambing domba tercerai-berai. Aku akan membalikkan tanganku bahkan terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, dan pertiga dari antaranya akan dilenyapkan dan binasa, tetapi sepertiga dari antaranya akan tetap tinggal di situ. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab. Judul perikop 13:1 apa? Judul perikop 13:1. Mana? Ya. 13 ayat 1 perikopnya penyingkiran berhala dan nabi palsu. Yesus gembala buat mereka ya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik ya. Iya. Dibunuh sama Tuhan. Dan sepertiga dari pengikutnya itu akan dibakar di neraka. Tadi kan baca. Iya. Oke, tandanya apa? Kok itu bukan untuk Yesus, itu gembala yang lain ya. Tadi katanya Yesus gembala yang baik. Yesus adalah gembala. Kami domba-dombanya kan gitu. Iya. Makan itu. Nomor 6-nya Ustaz. Nomor 6. Nah. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Begini. Terpaksa kita harus lihat versi paralel. Oh, versi paralel. Iya. Karena di dalam Zakaria bahasa Ibrani, ya, Zakaria bahasa Ibrani, ya, itu 6-nya Ustadz jangan itu baca lagi. Ustadz baca bahasa Indonesianya, saya baca Hebrunya. Ya. Zakaria 13:6, baca bahasa Indonesianya. Silakan Ustadz. Ya. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka Amar apakah? Elai mah hamakot. Bekas luka apakah yang ada pada badanmu? Ha'eleh bain yedaiha fe amar. Lalu ia akan menjawab, Asher hekehito. itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hu keti beit me ahabeha. Begini, luka di badanku di situ dibilang. Itu luka apa di badanku? Di dalam bahasa aslinya yada, artinya bolong di tangan. Jadi tanda judul perikop 13:1 apa? Baca yang keras. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Nabi palsu menurut Zakaria apabila tangannya bolong, bekas paku, yada. Iya. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang bilang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat karena dia dipaku, tangannya bolong, maka engkau sedang menghina Yesus dan mengatakan Yesus nabi palsu. Masya Allah. Demikian Ustaz. Mengenai nubuatan-nubuatan, tidak ada. Orang Kristen kalau engkau terjebak nubuatan, setiap ayat nubuatan di perjanjian lama itu justru menjadi penghinaan buat kamu, buat Yesusmu. Demikian Ustaz Ipung. Ya, jadi sekali lagi di semua perjanjian lama ini tidak ada nubuatan tentang Yesus Kristus alaihissalam. Adanya apa? Adanya justru nubuatan tentang kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Nanti kita di sesi lain. Asik. Pak Andri sudah punya ini? Pak Andre tuh kan udah punya belum? Punya belum? Oh yang ini nih. Oh iya. Yang ini. Kasih lihat. Pak Andre, beli ini ya. Untuk belajar. Karena orang Kristen itu wajib bisa berbicara bahasa Hebrew. Karena apa? Itu bahasa Nabi kita. Ya. Orang Islam sudah banyak yang belajar tentang Hebrew. Pak Andre belajar ya? Iya, sama belajar ini juga dong. Oh, ya. Yang ini. Ya. Genesis yang ada ininya. Ya kan? Jangan lupa dong. Kasih tahu Pak Andre, Pak Andre. Selain belajar bahasa Hebrew, Anda juga harus belajar Alkitab untuk umat Kristen Koptik.
ortodoks. Nah, ini bagus nih, Iya. karena dari situ kita akan tahu siapa sesungguhnya Tuhan kita yang sebenarnya. Nah, Nah, seperti ini. Nah, Kitabu At-Takwin. nah. Kitabu At-Takwin. Apa artinya? PR buat Pak Andri Tunggal. Terima kasih. Barakallah. Satu lagi. Oh, satu lagi. Oh, satu Belum. lagi. Iya. Satu lagi dong ya, Pak Andre, titip ya. Exodus, Keluaran. Exodus 6:3 yang kemarin, 6:2 dan 3. Ustadz tolong bacakan bahasa Arabnya. 6 tapi 2 dan 3. Terutama duanya. Ya. Asik. Baik. 6 2. pasal 6 Iya. ayat 2 Naam. dan 3. Iya. Bagus ini. Exodus ya. Dre belajar sama Ustadz Ipung, Dre. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 2 dan 3. Heeh. Wa qala ar-rabbu li Musa ana huwa ar-rabbu qad dhahartu li Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ilahan qadiran ala kulli syai'. Amma ismi Yahweh Heeh. ay ar-rabbu Heeh. dalam kurung ya. Heeh. Ay ar-rabbu Heeh. falam a'linhu lahum. Ini sudah ini. Iya, sudah. 2 dan 3 ini, Iya, Ustaz. sudah. Iya. 2 dan 3 Ya, ya. itu ya. Pak Andre ya. Dah. Ini saya ulangi lagi. Iya, duanya. Amma ini nih yang 3 ini, Ustaz. Iya. Yang 3 nih, bagus ini. Amma ismi Yahweh Heeh. ay ar-rabbu dalam tanda kurung tadi. Heeh. Falam u'linhu lahum. Iya. Saya bacakan yang bahasa Indonesia, Ustaz ya. Iya. Enggak, yang duanya dulu, yang duanya. Yang 2 ya. Yang 2. Permisi. Exodus pasal 5 Pasal 6 pasal 6. ayat 2. Keluaran pasal 6 ayat 2. Kitab Keluaran Iya, pasal 6 ayat 2. ayatnya 2. Ini pakai TB 2, Iya, Keluaran terbaru. ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Oh iya. Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Iya. Tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Iya. Itu duanya. Yang 2. Satunya ayat 1. Ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan." Oh iya. Baca bahasa Arabnya ayat 1-nya. Afwan. Yang satu. Akulah Tuhan. Fa'ajaba ar-rabbu Musa. Iya. Ini. Satara al-ana ma ana fa'iluhu bi Fir'aun. Ayat 1. Iya, ini. Masa? Ayat 1 kan? The Lord. Oh ya, says Pharaoh. Coba 55. 52. Oh, Pharaoh set. Keluaran 6:2. Ini 2, nomor 2-nya lewat tadi Ustaz kayaknya. Ini 2. Wa qala rabbu li Musa Tadi. ana wa rabbu. Oh, ini beda, Ustaz. Iya, Ini panjang. panjang tuh. Ini Lihat. ini nih, Nah. ini. Luar biasa ini. Ini, Ustaz. Kaget saya. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 versi Alkitabul Muqaddas itu panjang sekali, Ustaz. Nah, Tapi yang versi maka itu saya mau kasih Indonesia cuman satu doang, satu Nih. kalimat doang. Lihat ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan." Kok di sini beda? Bagaimana mungkin ini dihafal? Andre, belajar Dre. Ada sesuatu yang aneh di dalam kitabmu, Dre. Ustadz, boleh nggak? Iya. Ketik Arabic Bible. Maaf, jangan marah. Arabic Bible. Bisa. Aneh ini. Aneh. Pasal 1 pasal 6 ayat 1 Kan Ustadz punya juga yang Kairo ya. Nanti nggak bisa bawa. dicek ya. Nggak bawa saya. Iya, nanti dicek untuk kebenarannya. Kan sama-sama Kairo toh? Iya. Arabic Bible. Pemirsa lihatin ini, terutama Andre Tunggal. Arabic Bible Udah? pasal 6 ya. Enggak, Oh, Arabic Bible dulu dong, nggak bisa dibuka gitu Oke. kan.
Arabic Bible Coptic sudah. Church ya. Coptic Church sudah. Coptic Church. Ketik di kotak kosong sebelah kanan. Ya, kotak kosong sebelah kanan. Exodus spasi 6 tanda bagi 2. Pasal 6 ayat 2. Ini, kitab Keluaran pasal 6 ayat 2. Saya terangkan dulu. Tsumma, ini yang pasal ini Ustaz. Pasal satunya mana ini? Ini pasal 2 Ustaz. Iya. Tuh liatin tuh. Bacanya, baca Ustaz. Tsumma qala Allahu li Musa ana ar-rabb. Kasih lihat yang kelas. Ya. Tuhannya Allah. Yahwa itu Allah. YHWH itu Allah. Ayo gimana Ustaz? Gimana itu? Kalau mau saya besarkan. Saya besarkan. Tuh. Yahwa itu Allah, YHWH itu Allah. Jehovah itu Allah. Kita bahas nanti episode berikutnya, enak tuh Ustaz. Benar. Kayak gini aja PR ini. PR buat orang-orang Islam malah. Iya. Maksudnya ini kayak Pak Andre Tunggal nggak akan ini ngurus-ngurusin kayak gini nih. Enggak. Maksudnya ada perbedaan yang signifikan ya. Kemampuan otaknya nggak nyampe Ustaz. Malah yang ngurusi kayak gini orang Islam. Iya. Karena kemampuan otak orang-orang itu tidak sampai ke sini. Luar biasa. Ini baru dari 3, belum kita masuk ke Hebrew-nya. Iya. Wah, beda lagi. Beda lagi Ustaz. Beda lagi. Coba minta tolong dicek Ustaz. Yang Hebrew Keluaran pasal 6 ayat 1 tadi itu. Ini pendek banget. Enggak, di situ yang panjang. Enggak, ini pendek banget yang sini. Pasal ayat 1. Yang panjang justru di Alkitabul Muqaddas. Kita lihat di Exodus 6. Bentar ya. Exodus 6. 8. Kita lihat ya. 6. Oh. Di sininya juga benar Ustaz. 6. Iya. 1 ya. 61. Fayomer Adonai el Moshe atah tir asher. Oh, panjang di sininya Ustaz. Nih, ya. Ini kan 61. Iya. Panjang tuh. Panjang. Tapi di sini Ustaz, baru nemu saya. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 yang versi TB panjang Ustaz. Tuh. Panjang Ustaz. Berarti TB2 ini ada masalah nih. Ada masalah ini. Andre, nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Ini Hebrew-nya nih. Panjang. Dan Kitabul Muqaddas panjang. Sementara TB2 pendek. Nanti kita bahas. Oh, masalah ini. Asik ya? Iya. Baik. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Tetap jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalaupun ada dialog, diskusi, maka harus secara akademik dan biblikal. Kenapa? Biblikal itu adalah berdasarkan dari rujukan Alkitabiyah. Nah, Harus ada buktinya, harus ada dalilnya, ada ayatnya, dan seterusnya. Karena dari situ apa? Kita bisa menjadi manusia yang benar-benar sempurna. Amin, insyaallah. Menggunakan akal sehat. Insyaallah. Dan pikiran yang benar. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.